Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Juwarsi. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi atau memaparkan materi kimia, yaitu terkait tata nama dan isomer dari senyawa alkana. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan seluruh siswa-siswi nanti bisa memberi nama dari senyawa alkana, dan yang kedua bisa menentukan isomer dari senyawa alkana. Kemudian diharapkan nanti kalian bisa memiliki keterampilan berkomunikasi dalam mengemukakan pendapat atau menjelaskan, serta juga aktif dalam pembelajaran. Oke, kenapa kita harus mempelajari tata nama dan isomer dari senyawa alkana? Karena alkana itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali manfaatnya, terutama sebagai bahan bakar, ya, sebagai sumber energi juga. Salah satunya itu adalah untuk sumber ibu-ibu di rumah tangga, ya, sebagai sumber api. Itu adalah menggunakan gas LPG, di dalamnya itu terdapat gas propana atau butana juga ada, ya, campuran. Kemudian misalnya bensin sebagai pengisi bahan bakar kendaraan bermotor, ya. Di situ juga mengandung senyawa alkana, yaitu oktana. Makanya penting kita mempelajari tentang tata nama serta isomer senyawa alkana. Oke, sebelum mempelajari tentang tata nama senyawa alkana, semua siswa-siswi ibu itu harus paham dulu, harus hafal dulu nama-nama dari senyawa alkana, ya. Minimal harus hafal nih dari jumlah yang atomnya C1 sampai dengan C10. Untuk C-nya 1 itu rumus molekulnya CH4. Kenapa? Karena alkana itu rumus molekulnya adalah Cn H2n plus 2, ya. Jadi jika jumlah N-nya 1 berarti 2 kali 1 2 ditambah 2 jadi 4, ya, maka rumusnya CH4 atau metana. Kemudian kalau C-nya 2 berarti hanya jadi 6, itu namanya etana, propana, butana, pentana sampai dengan dekana. Nah, jika sudah paham nama dari senyawa alkana, sekarang kita tentukan aturan untuk memberi nama senyawa alkana. Ini aturannya menggunakan aturan UPAC, ya. Pertama, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu rantai utamanya. Rantai utama itu adalah rantai karbon yang paling panjang, ya. Jadi kalian cari rantai karbon yang terpanjang itu sebagai rantai utama. Misalnya di sini ada contohnya langsung 1 2 3 4 5 6. Ya, ini paling panjang karena kalau misalkan di sini 1 2 3 4 5. Jadi kita ambil paling panjangnya lurus sebagai rantai utama. Berarti sisanya rantai C yang tidak termasuk ke rantai utama itu disebutnya cabang. Kemudian beri penomoran rantai utama dengan prioritas cabang itu harus dapat nomor yang terkecil. Ini kan cabang ya yang dibulatkan, karena ini tidak termasuk ke dalam rantai utama. Nah, kita beri nomor nih, kira-kira nomor satunya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Supaya cabang dapat nomor terkecil,
maka harus dari kanan nomor satunya ya. Berarti ini 1, C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini 4, 5, dan 6. Nah, berarti ini cabangnya dapat nomor terkecil ya untuk etil. Kenapa nggak dari kiri? Karena di sini nomor 3-nya cabangnya metil cuma 1, di sini ada 2, jadi prioritaskan dulu yang bisa dapat banyak cabang, itu nomornya terkecil. Kemudian aturan urutan penamaannya itu pertama nomor cabang terlebih dahulu, lalu nama cabang dan diikuti nama rantai utama. Dan di sini jangan lupa jika jumlah cabangnya lebih dari 1 itu diberi awalan ya. Dan kalau jenis cabangnya juga lebih dari 1, nah urutan di nama cabangnya itu harus sesuai alfabet. Di sini kan ada etil dan ada metil. Secara alfabet lebih dulu huruf E kan dibanding huruf M. Makanya kita beri nama etil dulu. Karena etilnya nempel di C nomor 3, jadi namanya 3 etil. Baru cabang yang kedua metil di nomor 4, jadi 4 metil. Rantai utamanya karena ada 6 namanya heksana. Jadi namanya 3 etil, 4 metil heksana. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Nah, ini jika ada 2 jenis cabang yang sama, lebih dari 1 jumlahnya ya. Karena di sini jumlahnya ada 2, makanya pakai awalan di ya. Nah, ini rantai terpanjangnya ada 5 dan penomorannya itu dari kiri nomor satunya. Kenapa? Supaya cabang ini yang tidak masuk rantai utama dapat nomor terkecil kan. Kalau dari kiri dia dapat nomor 2, tapi kalau dari kanan dia dapat nomor 1, 2, 3. Ya, makanya dari kiri. Jadi namanya ini 2,3 dimetil pentana. 2 dan 3 itu untuk nomor cabang metil yang ada di nomor 2 dan 3. Ya. Kemudian ini mirip yang tadi jika jenis cabangnya berbeda, berarti sesuai urutan alfabet ya. Tapi dalam hal ini penomorannya kenapa dari kiri? Karena ini bisa dapat nomor terkecilnya 2 ya. Kalau dari kanan kan ini nomor 3. Makanya harus dari kiri nomor satunya. Baik, sebagai bahan latihan kalian bisa kerjakan contoh nama atau contoh senyawa alkana yang lain ya. Nah, ini kira-kira mana rantai utamanya. Kemudian beri nama oleh kalian. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Ada 3 soal ya. Ini untuk soal yang kedua. Jika belum selesai bisa di pause ya videonya. Dan ini untuk soal yang ketiga. Nanti bisa kalian kerjakan, difoto lalu kirimkan ke Google Classroom ya. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu isomer. Isomer itu pengertian umumnya adalah senyawa dengan rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus molekul itu apa Bu? Yang tadi sudah dipaparkan di awal. CnH2n plus 2 itu adalah rumus molekul dari alkana ya. Jadi syarat isomer itu rumus molekulnya harus sama. CnH2n plus 2. Jadi kalau misalkan rumusnya C-nya kalau 6 berarti H-nya berapa? 14 ya. Kalau rumus molekulnya C6H14 berarti dua-duanya harus memiliki sama rumus molekulnya. C-nya harus ada 6 dan H-nya harus ada 14 ya. Nanti jenis isomernya itu tergantung jenisnya, ada struktur dan ada geometri. Kalau misalkan isomer struktur itu dibedakan menjadi 2, ada isomer rangka dan ada isomer posisi. Isomer rangka ini yang terjadi pada alkana ya. Kalau isomer geometri ini terjadi pada alkena. Posisi juga terjadinya pada alkena dan alkuna
Ya, jadi yang dipelajari di alkana hanya isomer rangka. Cara membuat isomer seperti apa, Bu? Dengan cara dibalik. Kalau ada rumus molekulnya C5H12, berarti seperti apa kemungkinan struktur yang akan dibentuk, ya. Ini Ibu berikan namanya langsung, lalu kalian gambarkan kira-kira strukturnya seperti apa. Yang paling gampang berarti kita gambarkan yang normal dulu kan, karena C5 berarti pentana, berarti gambarkan rantai lurus. C-nya ada 5 ya. Oke, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini misalnya untuk normal pentana. Lalu bisa juga 2 metil butana kan? Karena butana C-nya 4, metil C-nya 1, berarti sama rumusnya C5H12. Berarti butana C-nya ada 4, kita gambarkan dulu. Kemudian di sini ada cabang metil di nomor 2. Misalnya nomor 1 ini dari kiri, berarti di sini metil ya. Ya, ini disebutnya isomer struktur. Bisa juga dua-dua di metil propana. Nah, sisanya coba kalian gambarkan. Berarti buat dulu propana, C-nya ada 3, baru kemudian ada cabangnya 2 di nomor 2 ya. Nah, ini tugas yang lain juga, gambarkan isomer dari C6H14. Oke, ini bocoran isomernya, silahkan kalian buat strukturnya ya.